Selamat malam sahabat GPIB. Pada terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Pada tiap mudah dan sulitnya hidup, Tuhan beserta. Oleh karena itu, mari bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan melalui perenungan dalam program Night Call GPIB di saat ini. Saya, Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Ebenezer di Blitar, akan menemani sahabat GPIB dari rumah masa kecil Bung Karno dalam perenungan kita di saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang di malam ini didasarkan pada Injil menurut Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Mari kita mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan sampai di saat ini. Sebelum kami membaringkan diri lalu segera tidur, kami mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi tiap-tiap kami, sehingga dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini, kami kembali diteguhkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami sedia Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami juga untuk setia menjadi pembaca dan pelaku firman Tuhan. Demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, Injil menurut Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21 akan saya bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Hal Mengumpulkan Harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, Craig Blomberg dalam tulisannya di The New American Commentary tentang Matius meringkas pemahamannya khususnya dalam bacaan firman Tuhan yang kita renungkan di saat ini dengan ABCD. Amounts of idolatry, blurry vision, confuses values, defies all reason. Artinya, melekat pada berhala, khususnya harta, mengaburkan pandangan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, dan membuat kita kebingungan sehingga mengambil keputusan-keputusan yang tidak masuk akal karena lebih melekat pada hal-hal yang fana dibandingkan pada hal-hal yang kekal. Begitu kira-kira ringkasan dari bacaan firman Tuhan kita malam ini. Kaitannya dalam pemahaman tentang harta dan hati. Bicara soal harta, semua kita pasti senang punya harta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta itu adalah barang yang dimiliki seseorang, penekanannya pada kekayaan. Jadi bukan hanya sekadar memiliki sesuatu, tapi sesuatu tersebut berlimpah-limpah sehingga menjadi sebuah kekayaan, atau sesuatu tersebut sangat punya nilai. Jadi bukan bicara soal banyaknya, tapi punya nilai yang tinggi sehingga membuat seseorang menjadi kaya. Itu bicara harta. Dalam bacaan firman Tuhan yang kita renungkan di perenungan kita saat ini melalui Night Call GPIB, kita melihat di tiap ayat yang kita baca ada kata harta. Jika ada pengulangan kata pada satu bacaan, berarti kata itu punya makna penting atau menjadi sorotan.
Lalu bicara soal harta di ayat 19 terkait dengan harta di bumi, ayat 20 terkait dengan harta di sorga, dan ayat 21 dalam kaitan harta dengan hati. Sahabat GPIB, pasti semua kita senang kalau punya sebuah atau sesuatu barang yang berharga. Tidak menyangkal keinginan manusia, makanya kita kerja keras, makanya kita usaha belajar agar pandai, lalu kepandaian kita menjadi berarti untuk memperoleh bukan hanya sesuap nasi, kadang-kadang kita ingin segenggam berlian. Dan karenanya tidak menutup kemungkinan semua senang punya barang-barang yang branded, punya barang dengan merek terkenal, punya rumah yang mewah, punya harta yang berlimpah, punya logam mulia yang kalau bisa jumlah karatnya itu membuat ia memiliki nilai yang sangat tinggi. Tidak menyangkali keinginan kita tersebut, dan bukan berarti kita nggak boleh punya hal itu. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita, harta itulah yang menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga itu seharusnya tidak menjadi prioritas dari anak Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita kehilangan atau mungkin tidak memperoleh apa yang menjadi keinginan kita tentang harta di bumi, kita gampang kecewa. Kita mudah frustasi, kita stres, kita depresi, lalu lupa bahwa Sang Pemberi berkat itu maha kaya. Ketika kita dekat, erat, melekat dengan Sang Pemberi berkat, Sang Pemilik hidup ini, maka segala sesuatu yang kita miliki menjadi cukup. Sayangnya, makna cukup itu menjadi hal yang mahal saat ini. Makanya orang sering bilang less is more. Karena di tengah-tengah kehidupan di mana orang berupaya untuk memupuk harta di dunia ini, jarang sekali ada orang, atau kemudian sedikit sekali ada orang yang menyadari bahwa itu akan hilang lenyap. Makanya firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, khususnya ayat 19 sampai ayat 20 itu merupakan bagian pembanding. Kalau kita fokus pada harta dunia di bumi yang fana, maka ngengat akan merusakannya, karat akan merusakannya, pencuri akan membongkarnya. Barang-barang yang kita miliki semahal apapun itu, ketika kita taruh di lemari dalam jangka waktu yang lama akan rusak juga. Logam yang kita punya akan berkarat juga. Kewaspadaan untuk menjaga harta benda kita itu tidak kemudian membuat kesempatan untuk harta itu hilang, menjadi sirna, karena pencuri menjadi orang yang bisa memangsa apa yang kita miliki. Dan karenanya firman Tuhan ingatkan kepada kita, prioritas anak-anak Tuhan adalah harta di sorga, yang mana ngengat karat tidak bisa merusakkannya, pencuri tidak mungkin membongkarnya. Ini bicara soal keselamatan yang dari Tuhan. Dan itu membuat seharusnya rasa cukup atas cinta dan rahmat Tuhan menjadi harta yang tidak ternilai. Nilainya ada di situ. Sahabat GPIB, seringkali dalam upaya kita memperoleh harta di bumi, kita menjadi orang-orang yang tidak merasa cukup, padahal Tuhan sudah menganugerahkan hal yang lebih dari segala-galanya, yaitu anugerah keselamatan. Harta membuat kita jauh dari Tuhan, Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi berkat. Berkatnya bukan hanya materi dalam hidup di dunia ini, tapi bicara soal kehidupan kekal selama-lamanya dalam pelukan kasih sayang Tuhan. Makanya ayat 21 bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sehingga kalau prioritas kita adalah harta di bumi,
maka hati kita juga terpaut pada hal-hal yang fana itu. Tapi kalau prioritas kita pada harta sorgawi, pada Tuhan Sang Pemberi hidup dan berkat itu, maka segala sesuatu yang menyangkut hati kita adalah ungkapan syukur pada Tuhan Sang Pemberi hidup. Lalu kita merasa cukup. Kalau misalnya kita mampu makan satu hari ini, atau ada berkat satu minggu ini, beda dengan orang yang punya berkat berbulan-bulan, dia punya tabungan, atau dia punya rencana masa depan sehingga ia mungkin tidak perlu bekerja keras, lalu karena ia punya tabungan sampai tahunan-tahunan begitu ya, bertahun-tahun, kita mungkin akan menjadi orang yang kecewa karena kita tidak seperti mereka. Tapi kalau hati kita berada pada harta sorgawi, kita akan merasa cukup. Apapun yang kita miliki, kita merasa cukup. Waktu yang kita miliki bersama dengan keluarga, kita bersyukur. Karena kita tahu persis, ini waktu-waktu berharga yang Tuhan anugerahkan. Kadang ketika kita bekerja, katanya kerja untuk anak-anak, untuk hidup anak-anak yang lebih baik. Namun seringkali pekerjaan kita membuat kita jauh dari anak-anak. Kadang ketika kita belajar, proses belajar itu membuat anak-anak merasa kalau nanti saya selesai dan berhasil, saya mau membahagiakan orang tua. Namun seringkali baru tahu sedikit sudah mencela pengetahuan orang tua. Atau kadang-kadang dalam proses belajar, kita belajar dengan keras lupa untuk juga ikhlas. Sehingga kalau kita belum berhasil pada satu bidang, kita tidak terlalu kecewa manusiawi. Tapi yang berlebihan itu membuat pengertian antara harta dan hati menjadi jelas. Kalau terpaut pada dunia, maka harta seringkali menjadi tolak ukur harta dunia, menjadi tolak ukur hati kita, sukacita atau sebaliknya. Kalau terpaut pada harta sorgawi, maka segala hal yang terjadi di dunia ini tidak membuat hati kita terlalu sakit, karena kita percaya bahwa Sang Pemberi hidup pasti tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan, dan di dalam Sang Pemberi hidup kita punya berbagai macam hal, segala-galanya, segala sesuatu kita miliki, bahkan kehidupan kekal yang pasti di dalamnya. Sehingga kalau kita letih bekerja di sepanjang hari ini, kita serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, lalu kita istirahat, kita pikirkan kembali besok hari, dengan kesulitan, kerumitannya, bahkan keberhasilan dan kemudahannya. Kalau kita letih, mengalami gumul juang sampai di hari ini, rasa-rasanya ada banyak doa yang menurut kita tidak terjawab. Percayalah bahwa Tuhan jawab, tapi cara, waktu, kuasanya berbeda dari apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita merasa rumit sekali, udah berjuang sana sini, pintu yang satu tutup, kita gedor pintu yang lain. Rasa-rasanya tidak ada jalan keluar bagi kerumitan persoalan hidup kita di dunia ini. Yakinlah bahwa kalau kita terpaut pada yang kekal, hati kita terpaut pada harta surgawi, maka kita tahu persis bahwa seluruh kerja keras kita tidak akan pernah sia-sia. Seluruh pelayanan yang kita lakukan mungkin tidak diapresiasi orang, tapi Tuhan perhitungkan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan kita perlukan saatnya. Kita berserah pada yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali di malam ini terkait dengan harta di bumi, di sorga. Juga terkait pada ketetapan hati untuk hanya melekatkan diri pada harta sorgawi, khususnya pada Sang Pemberi harta itu.
Sang pemberi berkat itu, pemilik berkat dan harta itu, yaitu Allah Tritunggal, biarlah senantiasa menjadi bagian dari seluruh perjalanan kehidupan kita. Lalu ketika kita beristirahat dalam rasa syukur karena kasih Tuhan tidak pernah mampu kita ukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB, mengakhiri renungan kita pada program Night Call GPIB di malam ini, dan sebelum kita beristirahat, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang menciptakan kami dengan penuh cinta, kami sungguh bersyukur karena Engkau menciptakan kami dan terus memelihara kami. Bahkan ketika kami melakukan begitu banyak dosa dan kesalahan, kasih-Mu sungguh nyata, Engkau hadir menebus kami melalui darah Putra-Mu yang tunggal, kami diselamatkan. Dan kami sungguh bersyukur sampai hari ini, Tuhan terus tuntun kami dalam kekuatan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami masih terus berpegang teguh dalam iman percaya kami kepadamu. Terima kasih ya Allah Tritunggal, karena kasih-Mu memampukan kami untuk melihat setiap perkara baik, termasuk ketika kami membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah rahmat dan cinta Tuhan cukup bagi kami, sehingga kami fokus melekatkan hati kami pada harta sorgawi. Sembari kami menjalani hari-hari hidup di dunia ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam berbagai macam hal, termasuk dalam pelayanan kami, biarlah segala sesuatu bukan untuk kemuliaan diri, tapi semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia ini, bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi tempat di mana kami berada, bagi tempat-tempat di mana wilayah menjadi wilayah pelayanan GPIB. Tuhan memberkati agar kami semua tidak hanya menuntut hal baik yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa-bangsa, termasuk para pemimpin bangsa ini dari presiden sampai ketua rukun tetangga, melainkan juga kami menjadi warga masyarakat yang berperan aktif melakukan yang terbaik bagi perwujudan keadilan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat. Sebagai gereja-Mu Tuhan, dalam tugas pelayanan di tingkat sinodal, lingkup mupel, juga di tingkat jemaat dan pos-pos pelayanan dan kesaksian. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan menjadi bagian dari bukti bahwa kami mau menjadi gereja Tuhan yang menggarami dan menerangi dunia ini. Lalu masing-masing kami dengan segala gumul juang yang ada, siapapun kami, baik warga jemaat, pengurus, pelayan, pelekat, juga kami semua yang menjadi bagian dari unit misioner, komisi-komisi, BPPJ, panitia-panitia, kami yang adalah pegawai kantor gereja, diaken, penatua, pendeta, Tuhan memberkati masing-masing kami, sehingga dalam peran kami mau melakukan yang terbaik. Sembari ketika kami menjadi ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, kakak, adik, saudara bersaudara di dalam Tuhan, kami mau melakukan tugas panggilan kami sebaik-baiknya, sehingga kedamaian dan kesejahteraan bukan hanya wacana dan mimpi, tapi sungguh-sungguh dapat kami wujud nyatakan. Kami akan beristirahat Tuhan, biarlah kami beristirahat dalam jaminan penyertaan Tuhan. Lalu ketika Tuhan percayakan kami perjalanan hidup di besok hari, biarlah kami dibangunkan dalam semangat bahwa Tuhan anugerahkan keselamatan bagi kami. Ampuni tiap salah dan dosa kami demi nama Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian Night Call GPIB di malam ini. Selamat melanjutkan pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk beristirahat. Yakin dan percaya Tuhan Sang Pemilik hidup senantiasa menganugerahkan berkat. Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan penguatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori